Nah, jadi ini ya, dari gambar ini adalah gambaran sebuah ekosistem hutan ya, hujan tropis ya, yang ada di Indonesia umumnya. Ini adalah ekosistem hutan hujan tropis, di mana yang dominan di sini adalah tumbuhan ya yang berdaun berkanopi, itu seperti kanopi itu ya, jadi rindang ya seperti itu. Kemudian curah hujannya tinggi dan banyak terdapat jenis flora dan fauna. Ini merupakan ekosistem yang tertinggi kedua di dunia setelah Brazil ya, Indonesia itu, karena dilihat dari banyaknya jenis tumbuhan dan jenis hewan ya di Indonesia. Pengertian tadi sudah ya, ini ekologi dan juga ekosistem, jadi sudah dicatat tadi ya. Nah, sekarang kita melihat ya, komponen dari ekosistem tadi ada dua ya, yaitu biotik dan abiotik. Ini ada dua komponen ya, di mana biotik tadi disebut juga makhluk hidup ya, dan abiotik atau artinya tidak, dan biotik hidup, maka abiotik disebut tidak hidup ya, atau komponen disebut juga lingkungan bisa ya, atau tidak hidup tadi. Nah, kita lihat makhluk hidup ini meliputi manusia, hewan ya, tumbuhan, termasuk juga mikroorganisme ya, yaitu makhluk yang kecil-kecil seperti bakteri ya. Kemudian ini komponen yang tidak hidup ini meliputi suhu ya, cahaya matahari ya, cahaya, kemudian air, kelembapan, udara, tanah, dan juga garam-garam mineral. Ini lingkungan atau disebut juga komponen abiotik. Nah, di dalam ekosistem tentunya baik komponen biotik maupun abiotik ini saling berinteraksi, bahkan ada yang saling ketergantungan ya. Seperti kita manusia, tentunya kita tidak bisa hidup ya tanpa air ya. Dan juga cahaya matahari ini juga diperlukan ya oleh seluruh makhluk hidup ya, khususnya tumbuhan. Untuk apa tumbuhan? Berfotosintesis. Iya, betul ya. Jadi cahaya matahari ini merupakan sumber energi utama ya, karena dari cahaya matahari tumbuhan bisa berfotosintesis, di mana tumbuhan ini nanti merupakan produsen ya, artinya makhluk hidup yang bisa memproduksi makanan sendiri, maka diperlukan nanti oleh selanjutnya konsumen satu dan seterusnya ya. Maka ini sangat penting sekali. Kemudian suhu ya, suhu ini juga berpengaruh ya terhadap kehidupan makhluk hidup, di mana ada makhluk hidup yang tidak bisa hidup ya di suhu yang misalnya minus ya, seperti di kutub itu tentu tidak semua tumbuhan ya bisa hidup, begitu juga hewan, tidak semuanya bisa hidup di suhu yang sangat dingin, termasuk kita manusia juga dengan suhu yang sangat dingin tentunya harus beradaptasi ya. Nah, jadi ini berpengaruh sekali, termasuk nanti pakaian ya kan akan menyesuaikan ya dengan kondisi suhu ya. Air ya, air ini juga tadi hampir diperlukan ya seluruh makhluk hidup ya. Nah, kelembapan nih, ada yang tahu apa itu kelembapan? Silakan. Apa ya kelembapan? Halo? Lembab itu apa anak-anak artinya? Pernah dengar nggak sih kata kelembapan? Halo, pernah dengar apa enggak? Pernah. Apa ya artinya lembab itu? Gak usah takut salah ya yang apa? Halo? Iya, apa? Lembab artinya apa? Kayak bahasa gitu, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi lembab itu artinya kalau kelembapan ya kandungan air ya, kandungan H2O di udara ya, ataupun di tanah. Kalau nanti kelembapan udara berarti kandungan air di dalam udara. Nanti kalau misalnya kelembapan tanah berarti kandungan air di dalam tanah. Semakin banyak air ya di suatu baik tadi tanah maupun udara, maka kelembapan semakin tinggi ya. Jadi kadar H2O ya, air murni ya, kadar H2O di dalam air maupun di dalam udara ya. Nah, kelembapan ini juga berpengaruh ya anak-anak ya, dimana kita tahu seperti tumbuhan lumut ya, kita sudah pernah bahas ya, lumut itu habitatnya
justru di tempat yang lembab ya. Sebaliknya seperti kaktus misalnya, dia justru akan subur ya di tempat yang kering. Kering itu artinya kelembapannya rendah ya. Nah, jadi itu juga sangat berpengaruh ya pada makhluk hidup. Udara ini sudah pasti ya, udara juga pengaruhnya sangat penting karena khususnya kita ya bernapas ya dengan udara, yaitu menghirup oksigen atau O2 ya. Kemudian tanah. Nah, tanah ini juga sangat berpengaruh ya untuk tumbuh-tumbuhan ya hidup maupun nanti hewan-hewan, kan ada juga ya yang hidup di tanah seperti cacing ya ataupun semut kadang ya membuat sarang di dalam tanah ya. Nah, jadi ini penting sekali ya. Artinya ada hubungan ya antara makhluk hidup dan lingkungan ini. Nah, garam-garam mineral ini apa kira-kira anak-anak? Ada yang tahu? Apa itu garam-garam mineral? Apa sih mineral? Tahu nggak mineral? Ayo, nggak usah takut salah. Apa sih mineral itu? Adalah padatan senyawa kimia. Contohnya apa kira-kira? Senyawa apa? Homogen. Apa? Ini siapa tadi yang jawab? Namanya siapa? Nur Aisyah, Bu. Ya, Nur Aisyah ya. Ya betul, jadi mineral itu meliputi ya diantaranya ada kandungan natrium ya, nanti magnesium ya, kalium, kalsium ya. Nah, ini sangat diperlukan juga oleh makhluk hidup ya. Nah, di mana nanti membantu, kita tahu ya seperti Fe besi ya. Nah, itu kan nanti membantu mengikat hemoglobin ya di dalam sel darah merah. Begitu juga kalsium misalnya ya untuk kesehatan tulang ya, kalsium dan fosfor. Nah, jadi makanya kita juga perlu ya mengkonsumsi, perlu juga mineral ya, garam-garam mineral ini ya. Termasuk nanti reaksi-reaksi di dalam tubuh kita itu juga ada yang bisa berjalan karena dipicu oleh mineral seperti natrium ya, kalium itu membantu beberapa reaksi metabolisme di dalam tubuh kita. Termasuk tumbuhan ya, tumbuhan itu bisa melakukan fotosintesis karena dia menyerap ya air dan juga unsur hara. Unsur hara itu mengandung mineral yang ada di dalam tanah ya, seperti natrium ya, kemudian sulfat dan beberapa ya senyawa-senyawa lain itu juga diperlukan oleh tumbuhan ya. Begitu juga hewan ya. Nah, jadi ini artinya memang ya kita sangat ketergantungan ya antara makhluk hidup, sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Nah, jadi inilah yang disebut tadi ekosistem ya. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Atau ada yang mau bertanya? Sudah paham atau belum? Halo? Tidak ada yang bertanya? Nanti kalau ada yang bertanya langsung ya. Langsung berbicara ya, karena Ibu tidak melihat kolom chat ini. Jadi silahkan nanti bertanya langsung. Nah, kemudian kita melihat ya di dalam tingkat organisasi kehidupan. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada tingkatan-tingkatan ya organisasi makhluk hidup ya, mulai yang disebut individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Ini urut ya. Jadi mulai dari yang sederhana ya dan jumlahnya lebih sedikit, ini akan bertambah kompleks dan jumlahnya juga semakin bertambah besar ya. Nah, sekarang kita memahami dulu ya, yang individu disebut juga organisme ya. Individu itu berarti satu ya, satu atau seorang boleh ya, seekor di sini kalau hewan atau sebatang pohon, maka itu disebut individu, satu saja ya, satu makhluk hidup. Kemudian populasi, ini mungkin sudah biasa ya. Ini di SMP mungkin sudah nih. Ada yang tahu apa populasi? Dari gambar ini mungkin bisa dipahami. Apa populasi? Kumpulan individu sejenis. Iya, betul sekali ya. Jadi populasi adalah kumpulan makhluk hidup ya sejenis yang tinggal pada suatu habitat dan waktu yang sama ya. Jadi habitatnya sama, waktunya juga hidupnya bersamaan ya. Contohnya di sini ada populasi rusa ya.
atau kijang. Nah, mereka hidup di padang rumput ya, satu jenis saja makhluk hidup, maka ini disebut populasi. Atau misalnya ketika kita jalan-jalan ya ke Samarinda, di kiri kanan jalan kita ada populasi tanaman karet ya, ada populasi sawit. Nah, itu juga disebut populasi karena hanya satu jenis tanaman ya. Atau kita ketika melihat misalnya semut gitu ya, bergerombol, berbaris, nah itu disebut populasi semut, populasi bebek misalnya ya. Udah paham ya? Kemudian selanjutnya komunitas ya. Komunitas ini adalah kumpulan dari beberapa populasi makhluk hidup. Nah, jadi ada populasi rusa berkumpul juga dengan populasi rumput, ada populasi pohon. Di sini pohon apa ya misalnya. Nah, ini disebut komunitas. Jadi kumpulan beberapa populasi makhluk hidup. Nah, kemudian yang selanjutnya ekosistem. Itu tadi ya. Jadi hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi kalau ekosistem bukan hanya makhluk hidupnya, tetapi juga lingkungan sekitarnya, baik tanah ya, kemudian airnya, udaranya. Nah, inilah yang disebut ekosistem. Ibu lanjut ya kalau tidak ada yang bertanya ya. Ini tadi pengertiannya. Populasi ini nanti tentunya ada yang disebut kepadatan populasi. Jadi kalau jumlah individunya persatuan luas itu disebut kepadatan ya. Seperti misalnya di kelas 10 IPA 1 berapa kepadatan populasinya. Jadi bisa diukur ya. Jumlah individu, jumlah siswa di kelas 10 IPA 1 per waktu ya, waktunya kapan, misalnya tahun ajaran ini 2000 atau semester genap ya 2020-2021, luasnya ya berapa, misalnya di kelas ya, di kelasnya luasnya berapa, maka itu disebut kepadatan populasi. Semakin banyak siswanya ya di dalam kelas, sementara luasnya tidak ada perubahan, maka disebut populasinya lebih padat ya. Kemudian ada istilah distribusi populasi, ini berarti persebaran ya individu-individu sejenis tadi pada suatu tempat tertentu. Nah, distribusi populasinya berapa ya? Nah, kemudian di sini populasi ini dipengaruhi oleh kelahiran atau natalitas dan juga kematian atau mortalitas. Dan juga yang faktor ketiga yang mempengaruhi adalah imigrasi ataupun emigrasi. Nah, tentunya dalam suatu ini misalnya ya, dalam suatu habitat ya, ada yang lahir maka populasi bertambah, ada yang mati populasi berkurang. Misalnya di RT kita lah ya, ada yang meninggal, ada yang lahir. Nah, itu akan mempengaruhi jumlah populasi manusia yang ada di lingkungan RT kita. Kemudian ada juga yang masuk ya ke RT kita, warga baru, maka disebut imigrasi ya, dan ada yang keluar misalnya dari RT kita pindah ya, maka emigrasi. Ini juga akan berpengaruh ya terhadap jumlah populasi yang ada misalnya di RT kita, itu gambarannya ya. Nah, sekarang masih interaksi ini tadi ya, hubungan timbal balik ini ada beberapa ya jenis. Nah, jadi ada yang disebut interaksi intraspesifik. Nah, intraspesifik artinya interaksi antara individu dengan individu lainnya. Nah, artinya dalam satu jenis ya ada hubungan. Maka itu disebut intraspesifik. Misalnya kalau di dalam kelas ya kalian ya, misalnya antara Nara misalnya dengan siapa temannya ya, ada kerjasama kelompok misalnya mengerjakan tugas. Nah, itu kan ada namanya hubungan sesama satu jenis makhluk hidup yang sama ya, apalagi di kelas yang sama, ini disebut intra ya, spesifik. Nah, jadi hubungan ini ada bermacam-macam tentunya, ada yang disebut kompetisi nanti ya, persaingan ya, ada juga nanti yang sifatnya itu justru saling menguntungkan misalnya ya, atau disebut juga simbiosis ya, hubungan. Nah, jadi tergantung nanti jenis hubungannya apa ya. Jadi intra itu artinya antar individu dalam satu populasi, artinya individu yang sejenis ya, ada hubungan. Kalau misalnya sebisa hal tadi ya, misalnya memelihara kucing, nah itu beda ya, berarti dia bukan intra lagi, tapi nanti inter ya, berarti dia
berhubungan dengan makhluk yang berbeda jenis ya. Nah, Sahal kan sebagai manusia dan kucing sebagai hewan ya, maka itu hubungannya disebut interspesifik ya, karena sudah berbeda jenisnya ya, atau antar populasi. Nah, di dalam hubungan antar populasi atau interspesifik istilahnya ya, ini ada yang predasi contohnya ya. Jadi di dalam suatu ekosistem, misalnya kita melihat ya, harimau memakan rusa tadi ya, maka itu disebut hubungan predasi ya, di mana harimau posisinya sebagai predator atau pemakan dan rusa itu sebagai yang dimakan ya, atau prey namanya ya. Nah, ini contoh interaksi antar populasi. Nah, jadi tadi di sini ada beberapa jenis hubungan ya yang bisa terjadi. Ada yang disebut mutualisme ya. Jadi kalau saling menguntungkan maka mutualisme. Misalnya tadi seperti Nara dengan siapa? Yang satu kelas Nara, temannya siapa? Mila. Nila. Ya, misalnya dengan si Nila, ya Ibu maaf nih belum terlalu kenal ya kelas 10 ya. Yang sering ngomong aja nih, jadi ingatnya Nara sama siapa tadi yang sering. Ya, jadi Nara misalnya dengan Nila ya, mengerjakan tugas bersama-sama ya. Misalnya berbagi ya, maka itu disebut saling menguntungkan ya. Tapi kalau misalnya dalam tugas kelompok yang mengerjakan misalnya hanya Nara saja, temannya yang lain nggak ada mengerjakan, cuma nebeng nama ya, maka temannya itu bersifat parasitisme ya. Jadi dia tidak justru merugikan temannya ya. Nah, jadi jangan ya, itu yang tidak diinginkan ya. Kalau misalnya kerja kelompok ya memang harus sama-sama dipikul sama-sama tugasnya ya. Ada juga mungkin yang disebut dengan komensalisme ya. Di sini spesies yang satu diuntungkan tapi yang lain tidak rugi. Nah, contohnya seperti mungkin sudah ada yang tahu ya, mungkin di SMP sudah pernah, contohnya apa? Komensalisme. Coba ya suaranya yang lain mana nih selain Nara nih, biar Ibu kenal ya. Banyak loh di sini, berapa orang nih? 36. Coba Amalia, coba Ibu ingin dengar suaranya Amalia. Contoh yang hubungan komensalisme seperti apa contohnya Amalia? Halo Amalia. Amalia masih gabung nggak ini Amalia? Amalia Raudatul Jannah, Amalia RJ. Halo, mana Amalia? Halo, yuk kemana nih Amalia? Halo, Amalia? Nah, hilang nih Amalia nih, kemana nih? Faisal, ada nggak Faisal? Ya, Bu. Apa Faisal kira-kira contohnya di sekitar kita yang bersifat komensalisme? Apa Faisal? Halo Faisal? Aduh, hilang lagi nih Faisal, kemana nih? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Coba siapa lagi ya? Nur Alifa, coba Nur Alifa. Ada nggak? Nur Alifa, halo? Iya, Bu. Coba apa kira-kira yang komensalisme contohnya? Apa contohnya? Satunya diuntungkan, yang lain tidak untung tapi juga tidak rugi. Enggak dengan semangga. Apa? Apa? Alifa? Apa Alifa? Contohnya? Halo, nggak kedengaran? Apa Alifa tahu apa enggak? Enggak. Enggak tahu. Coba yang tahu siapa? Halo? Saya, Bu. Ya silakan, siapa? Hiu sama remora. Siapa namanya, Sahal ya? Iya, Bu. Apa contohnya Sahal?
ikan hiu sama sama remora. Ya gimana tuh ceritanya? Kok satunya untung, siapa yang untung? Ikan remora itu Bu makan sisa-sisa makanan ikan hiu. Ya, jadi betul ya. Jadi itu hubungan yang satunya diuntungkan ya. Jadi ikan remora itu ikan kecil-kecil ya yang hidup di sekitar ya ikan hiu, dia mengikuti ya. Jadi kalau ikan hiu makan itu banyak serpihan-serpihannya nggak kemakan ya. Maka ikan kecil-kecil itu ambil makanan yang sisa-sisa ya. Sementara ikan hiu tidak terganggu sedikit pun ya, dia tidak mendapat untung dan juga tidak rugi karena makanan itu memang sudah dia buang istilahnya ya. Betul sekali ya. Kemudian yang ketiga ini ya, siapa yang bisa mencontohkan parasitisme? Satu spesies diuntungkan sementara yang lain dirugikan. Yuk, siapa yang bisa mencontohkan hubungan antara apa dan apa? Benalu sama pohon mangga. Sahal masih ya? Ya betul ya. Jadi siapa yang diuntungkan? Benalu. Ya, pohon mangga berarti dirugikan ya karena benalu ini menyerap ya zat-zat yang hasil ya fotosintesis dari pohon mangga ya, betul sekali ya. Nah, di sini untuk parasit ada yang disebut endoparasit, ada yang ektoparasit ya. Kalau endoparasit, parasit yang hidup di dalam tubuh inang. Contohnya tadi seperti misalnya cacing pita ya. Cacing pita itu hidup di dalam tubuh hewan ya. Ada yang hewan babi ataupun hewan sapi ya. Maka itu disebut parasit yang endoparasit, artinya di dalam tubuh. Ada juga tadi yang ektoparasit, ini di luar ya, seperti benalu dan pohon tadi ya. Pohon mangga misalnya, maka itu disebut ektoparasit karena benalunya hidup di luar dari tubuh pohon mangga atau menempel biasanya ya. Itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya Bu, bisa. Ya, Oh. nanti masih banyak contoh lain ya. Nah, ini contohnya nih yang kalau di sini kutu ya misalnya, atau misalnya apa kudis apa namanya skabies gitu ya di kaki, kadang kutu atlet yang namanya di sela-sela jari kaki. Nah itu adalah bersifat parasitisme ya. Yang komensalisme tadi ini ya. Kemudian yang mutualisme tadi saling menguntungkan. Nah, jadi interaksi tadi bisa terjadi antara individu dengan biosfer ya. Biosfer itu ini kalau kita lihat ini tingkatannya tadi belum kita bahas ya yang ini. Nah, ini jadi tadi individu ini satu atau seekor atau sebatang pohon, seorang manusia ya, ini individu. Populasi tadi kumpulan dari individu yang sejenis, komunitas tadi kumpulan beberapa populasi, ekosistem berarti hubungan tadi ya antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Nah, bioma ini nanti adalah ekosistem dalam suatu benua, jadi lebih luas lagi ya, misalnya seperti di benua Afrika begitu ya, itu maka disebut bioma ya. Sementara biosfer itu berarti lebih luas lagi ya, jadi kumpulan lagi dari beberapa bioma nanti ya, lebih luas lagi ya. Nah seperti ini, jadi ini semakin luas ya ke atas. Nah sekarang tadi kita melihat ya macam-macam interaksi tadi bisa antara individu dengan biosfer ya, ini termasuk atmosfer ya kalau biosfer ini. Jadi bukan hanya daratannya tapi juga akan membahas ya atmosfernya ya. Nah ini maka interaksinya akan lebih kompleks ya kalau sudah sampai hubungannya dengan biosfer ya. Masing-masing dari organisme atau makhluk hidup itu mempunyai peranan ya di dalam ekosistem. Nah peranan atau tugasnya itu disebut relung atau niche ya. Nah ini adalah peranan dari beberapa makhluk hidup. Nah ada yang berperan sebagai produsen. Nah, yang berperan sebagai produsen itu yang bersifat autotrof, artinya yang bisa memproduksi makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan ya, karena dia bisa menghasilkan senyawa organik ya dari senyawa anorganik dengan bantuan sinar matahari atau yang disebut fotosintesis. Kemudian ada yang berperan sebagai konsumen. Nah, yang berperan sebagai konsumen artinya di sini dia bersifat heterotrof ya, dia tidak bisa
mensintesis makanan sendiri. Dia harus mengambil sumber makanan dari makhluk hidup lain ya. Ada yang disebut nanti herbivora ya, jadi yang konsumen yang memakan tumbuhan saja ya, seperti misalnya kelinci dia hanya makan rumput ya, maka dia disebut herbivora, atau seperti sapi ya. Nah, ada juga yang disebut karnivora, berarti di sini konsumen yang hanya memakan daging seperti harimau ya, kucing ya, ini yang karnivora. Nah, kemudian ada juga yang omnivora, semuanya dimakan ya, seperti kita ini ya, manusia, baik tumbuhan, hewan atau apapun ini ya dimakan, maka ini disebut omnivora. Kemudian yang ketiga ada juga yang berperan sebagai decomposer ya. Decomposer ini berarti dia bertugas menguraikan ya dari zat organik ya, menjadi yang kompleks nanti berubah menjadi sederhana. Jadi contohnya kalau ini yang berperan bakteri dan jamur ya. Jadi misalnya kita ya meninggal ya, maka dikubur kan itu ya. Nah, di dalam tanah itu maka jasad kita ya, tubuh kita ini nanti lama-lama kan hilang tuh ya, yang tinggal tulang-tulang saja. Nah, jadi jasad kita ini diuraikan oleh bakteri ya khususnya ya. Jadi dirubah kembali ya nanti menjadi zat-zat sehingga hilanglah ya jasad kita ya. Tapi Masya Allah di banyak kasus ya yang masih jasadnya tidak dimakan oleh bakteri dan hewan-hewan di tanah ya, yaitu jasadnya orang yang menghafal Quran ya. Ternyata janji Allah itu Masya Allah sudah banyak bukti ya, jadi tidak berlaku nih hukum alam ya, kekhususan ya, saking khususnya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang ahlul Quran ya. Jadi jasadnya tetap utuh ya, banyak kejadian ya, sudah dikubur berapa tahun, bahkan puluhan tahun, setelah mau dipindahkan kuburnya kok masih utuh ya, Masya Allah. Jadi ini tidak berlaku ya, ternyata ada kekhususan ya makhluk Allah yang Allah sangat muliakan ya. Kemudian ada istilah detritivore, ini adalah makhluk hidup yang memakan memakan serpihan-serpihan. Contohnya ini cacing tanah, luwing, siput ya. Seperti misalnya di hutan itu kan kita bayangkan ya, daun-daun itu kalau berjatuhan, kalau tidak ada yang mengecil-ngecilkan ya tentu akan menumpuk seperti gunung ya. Jadi cacing tanah ini sifatnya dia makan-makan daunan itu ya, kemudian jadi daun itu kan mengecil-mengecil ya, karena tidak semuanya dia habis makan, tidak habis dimakan semuanya ya, maka kemudian sisa-sisanya itu nanti akan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Nah, jadi sangat penting ya, walaupun ini makhluk yang kita abaikan kadang ya, apalagi bakteri kita sendiri tidak pernah lihat ya, tapi peranannya sangat penting di dalam ekosistem ya. Bangkai-bangkai itu ya bisa hilang ya, itu karena diuraikan oleh decomposer ya. Sementara detritivore itu dia memakan ya partikel organik tadi seperti daun-daunan ya, jadi kecil-kecil, akhirnya baru bisa diuraikan oleh bakteri maupun jamur. Nah, kemudian ekosistem sendiri ada yang buatan ya, ada juga yang memang alami. Nah, kalau yang buatan itu seperti bendungan itu kan memang dibuat ya, atau misalnya hutan tanaman produksi. Nah, itu dibuat ya, misalnya hutan jati itu memang sengaja ditanam ya, kelapa sawit, misalnya pinus. Termasuk pemukiman ya, itu juga merupakan ekosistem buatan ya. Nah, selanjutnya kita mengenal di sini istilah rantai makanan ya. Jadi rantai makanan itu adalah satu jalur ya, satu jalur lurus saja, jadi tidak berupa siklus ya. Satu jalur lurus, makan dimakan ya. Nah, jadi di sini ada contohnya tumbuhan ya. Tumbuhan maka kemudian dimakan oleh katak misalnya ya. Katak dimakan oleh ular, ular lagi dimakan oleh burung hantu, maka ini satu garis lurus ya, dari produsen sampai ke konsumen 1, konsumen 2, ini konsumen 3, maka ini disebut rantai makanan. Kemudian ada lagi istilah jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini gabungan ya dari beberapa rantai makanan dan lebih kompleks tentunya ya. Jadi tadi di sini ada rantai makanan, nanti disebut rantai makanan ini ya, rumput. Jadi kalau dimulai dari produsen ini disebut rantai makanan rumput ya.
Nah, ini bercampur dari rantai makanan ini ya. Jadi ada beberapa garis tadi, maka disebut jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini artinya kumpulan dari beberapa rantai makanan. Jadi bedakan ya, kalau rantai makanan tadi hanya satu garis lurus ya, sementara jaring-jaring ini kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, kemudian di sini rantai makanan ada yang di darat, tadi ada juga yang di perairan ya. Nah, ini lurus tadi. Nah, kita lihat di sini ada yang di darat tadi udah kita jelaskan ya. Contohnya boleh di sini tumbuhan ya, bunga. Kemudian digunakan oleh sini belalang ya, atau misalnya lebah ya. Nah, kemudian nanti dimakan oleh tikus, belalangnya, tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang. Nah, ini disebut rantai makanan yang ada di darat ya. Kemudian kalau di perairan itu misalnya fitoplankton. Nah, fitoplankton itu berarti plankton yang berfotosintesis ya. Kemudian ada zooplankton. Zooplankton ini plankton yang bersifat heterotrop. Jadi dia tidak bisa fotosintesis, maka zooplankton ini mengkonsumsi fitoplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar. Ini yang ada di perairan. Nah, masing-masing rantai makanan ini mempunyai tingkat tropik ya, ada yang disebut produsen. Ini tadi yang pertama yang bersifat autotrop atau yang berfotosintesis maka disebut produsen. Ini ada konsumen 1 atau konsumen primer yang memakan produsen. Konsumen 2 yang memakan konsumen 1. Konsumen 3 berarti yang memakan konsumen 2 atau sekunder dan seterusnya ya, konsumen kuartener ini yang keempat. Ini tadi rantai makanan. Selanjutnya di dalam ada juga istilah aliran energi ya. Jadi di dalam ekosistem ini ya, energi itu akan mengalir ya dari masing-masing tingkat tropik tadi, dari produsen ke konsumen dan seterusnya. Itu ada energi yang mengalir, di mana energi tersebut tidak ada yang hilang ya, hanya berubah bentuk ya dari satu energi ke bentuk lainnya. Nah, jadi hanya berpindah ya. Seperti tadi misalnya sapi ya, sapi makan rumput. Nah, rumputnya nggak hilang ya, energinya berubah menjadi di tubuh sapi. Selanjutnya di dalam tubuh sapi, sapinya dimakan oleh manusia, pindah lagi energinya ke tubuh manusia dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan aliran energi ya. Nah, ini ya hitungannya ya, aliran energi yang terbesar itu pada tingkat tropik 1 atau produsen ya. Ini energinya ini mengecil ya, tapi ada yang lepas ke alam ya. Maksudnya ada yang seperti misalnya nih ya, kita makan tumbuhan kan. Nah, tidak semuanya kan energi itu diolah, nanti ada yang kita keluarkan lagi ya ketika bernapas ya, hasil dari proses tuh mengolah tumbuhan di tubuh kita ya. Ada yang berupa keringat, nanti hasilnya ada yang berupa sekret ya, ekskresi. Maka energi itu ada yang pindah ke alam, sebagian ada yang masih di dalam tubuh kita. Makanya ini berkurang karena seperti itu ya peristiwanya. Nah, kemudian ini produktivitas ekosistem artinya kemampuan ya untuk mengubah energi. Ini disebut produktivitas ya. Nah, ada produktivitas primer adalah kecepatan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik oleh organisme autotrop. Produktivitas primer kotor adalah seluruh bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada organisme autotrop. Produktivitas primer bersih adalah berat kering dari bahan organik yang tersimpan. Ini yang tersimpan disebut produktivitas primer bersih. Nah, kemudian di sini nanti mencatatnya boleh diringkas-ringkas ya, tidak harus semuanya ya, boleh di-resume ya. Kemudian ada produktivitas sekunder, ini adalah kecepatan energi kimia yang mengubah bahan organik menjadi simpanan energi kimia baru oleh organisme heterotrop. Dan ini terakhir ya, sampai sini ya. Sampai slide ke-22. Efisiensi ekologi perbandingan produktivitas bersih antara satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya. Nah, karena sudah jam 10, maka materi kita ya sampai di sini. Insya Allah nanti akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya.
Baiklah, untuk materi Ibu cukupkan ya. Silahkan kita kembali ke sini. Silahkan yang belum absen, Ibu masih kasih kesempatan ya untuk mengisi di kolom chat. Ini Ibu share kembali. Ya, silahkan ya yang belum absen untuk mengisi di link ya, kolom chat, dan yang lain. Baiklah, sama-sama kita mengakhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Tentunya di balik materi ya tentang ekosistem ini, kita sebagai manusia ya diciptakan Allah sebagai khalifah fil ard ya, yang artinya memimpin ya bumi ini. Allah berikan amanah ya agar kita bisa memberikan rahmat ya bagi seluruh alam. Artinya kita inilah yang bertugas menjaga ya seluruh karunia Allah yang ada di alam ekosistem ini tadi ya, baik makhluk hidup maupun lingkungan. Kitalah yang diperintahkan Allah untuk menjaga supaya ekosistem ini tetap seimbang ya, tidak terjadi kerusakan, sehingga tentunya dapat mendukung ya kehidupan kita ya. Kita bayangkan kalau ekosistem itu dirusak ya, seperti beberapa waktu lalu kita melihat ya banjir bandang ya, kemudian banjir yang sampai menelan korban nyawa bahkan ya, kita melihat itu akibat ulah manusia ya yang tidak bertanggung jawab, seperti misalnya illegal logging ya, atau penebangan pohon secara serampangan ya, yang berakibat banjir besar ya, karena tidak ada lagi yang menahan air hujan ya, sehingga longsor ya. Nah, itulah ya salah satu akibat manusia yang tidak memperhatikan ya keseimbangan ekosistem. Nah, karena itulah pentingnya ya kita mempelajari ini supaya kita tahu ya semua yang Allah ciptakan di alam itu pada hakikatnya tidak ada yang tidak bermanfaat ya, dan semua itu saling ketergantungan sebagaimana kita lihat tadi pada rantai makanan, pada jaring-jaring makanan ya, semua saling ketergantungan ya. Nah, kita melihat fenomena di suatu daerah ya, pernah ada yang booming serangga, ulat, segala macam ya, itu pasti ada yang salah ya dalam ekosistem ya. Ya berarti mungkin habitatnya terganggu ya, seperti kita lihat ada harimau yang sampai menyerang penduduk ya. Itu karena ulah manusia kadang yang merusak ya habitatnya, misalnya dengan pembakaran hutan ya, akibatnya hewan-hewan tersebut tidak punya tempat tinggal, akhirnya dia mencarilah ya ke pemukiman penduduk mencari makanan ya. Nah, itu akhirnya kan merugikan kita sendiri ya, termasuk ulah manusia yang membuang sampah sembarangan dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi hakikatnya pelajaran ini mengajak kita kembali untuk menjadi manusia yang benar-benar ya memberikan rahmat bagi seluruh alam ya, sebagaimana tujuan Allah menciptakan ya. Jadi dengan pemahaman ini kita menjadi manusia yang lebih bijak ya untuk menjaga ekosistem kita. Baiklah, kita tutup ya anak-anak sama-sama dengan istighfar 3 kali. Ibu mohon maaf lahir batin ya. Selamat menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semoga kita bertemu Ramadan dengan mendapatkan ya nilai yang ketakwaan, tentunya tujuannya ya meraih derajat takwa ya. Sama-sama kita istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran anak semua. Barakallahu fiik. Ila liqa, insyaallah bertemu lagi ya pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.